Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairatul Jannah dengan stambuk 093-2021-0010 dari kelas C1 Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dasar-dasar rekayasa dan desain saya mengenai etika profesi keteknikan, mengenai fungsi etika dan unsur-unsur pokok etika dan kesusilaan. Pengertian etika secara umum yaitu etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang artinya timbul dari kebiasaan. Pengertian etika ialah suatu yang dimana dan bagaimana suatu cabang utama filsafat yang mempelajari suatu nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai suatu standar penilaian moral. Jadi, etika ialah suatu kebiasaan tata cara dalam berperilaku di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sehari-hari, dalam arti dalam lingkungan pertemanan. Kemudian, adapun fungsi dan manfaat etika. Fungsi etika yang pertama adalah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengenai suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Kemudian adapun manfaat etika. Yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh diubah dan yang dapat diubah. Kemudian, yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Selanjutnya, ada unsur-unsur pokok dalam etika dan kesusilaan. Wacana etika melibatkan pelaku dan sistem nilai etis yang dipunyai setiap oleh individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai beberapa unsur pokok. Unsur-unsur pokok tersebut adalah yang pertama, kebebasan. Kebebasan adalah unsur pokok utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Aristoteles sendiri pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi, yang memiliki 3 jiwa, yaitu jiwa afektiva, jiwa sensitiva, dan jiwa intelektual. Dengan adanya jiwa intelektual di dalam diri manusia, maka memungkinkan manusia untuk berpikir, berkehendak, dan mempunyai kesadaran. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi, yang artinya seorang manusia harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dari tindakan yang diperbuatnya. Yang ketiga, ada hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruknya suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nurani adalah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan, itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, atau kondisi. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui yang bertujuan memotivasikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program moral. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip bersikap baik. Yang kedua, prinsip memiliki rasa keadilan. Yang ketiga, prinsip memiliki rasa hormat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mungkin ini yang dapat saya paparkan. Kesalahan datang dari saya, kesempurnaan datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.